Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Studi, bertemu lagi dengan saya Tati. Nah, di sini Tati akan membahas tentang ekonomi syariah, khususnya mengenai Baitul Mal. Kita langsung saja ya. Di antara kalian mungkin saja sudah tahu apa itu Baitul Mal. Nah, Tati singgung sedikit ya. Baitul Mal merupakan institusi khusus dalam Islam yang menangani harta yang diterima negara dan mengalokasikannya bagi kaum muslim yang berhak menerimanya. Bisa dikatakan bahwa Baitul Mal didirikan untuk kepentingan umat muslim pada masa Rasulullah dalam pengelolaan harta benda yang dikumpulkan serta pembagian harta tersebut secara adil dalam lembaga atau institusi ini. Nah, adapun dalil untuk mendirikan Baitul Mal terdapat dalam Quran surat Al-Anfal ayat 1. Bisa dicek ya sama Sobat Studi. Selanjutnya mengenai Baitul Mal di masa Rasulullah. Nah, pertama kali Baitul Mal berdiri sebagai sebuah lembaga adalah setelah firman Allah Subhanahu wa taala turun, yaitu surat Al-Anfal yang tadi ya ayat 1. Di Badar sesuai perang dan saat itu para sahabat berselisih tentang ghanimah atau harta rampasan perang. Nah, Rasulullah dulu membuat tempat khusus untuk menyimpan harta dan mengolah harta, karena bisa dikatakan harta yang masuk masih sedikit dan selalu habis dibagikan atau dialokasikan. Belum ada pembentukan bagian-bagian Baitul Mal, tapi Rasulullah menunjuk beberapa petugas pencatat harta. Nah, adapun petugas pencatat harta di masa Rasulullah SAW, pertama Mu'aikib bin Abi Fatimah Ad-Dausi, yaitu beliau penulis harta ghanimah. Yang kedua Al-Jubair bin Al-Awwam, penulis harta zakat. Yang ketiga Uzaifah bin Al-Yaman, penulis harta hasil pertanian daerah Hijaz. Terus ada yang keempat Abdullah bin Rawahah, yaitu penulis harga hasil pertanian daerah Khaybar. Serta yang kelima Al-Mughairah bin Syu'bah, penulis hutang piutang dan aktivitas muamalah yang dilakukan oleh negara. Dan yang keenam, yang terakhir, ada Abdullah bin Arqam. Nah, beliau ini penulis urusan masyarakat yang berkenaan dengan kepentingan kabilah-kabilah termasuk kondisi pengairannya. Nah, makanya didirikanlah Baitul Mal ini. Nah, adapun bagian-bagian dari Baitul Mal, yang pertama itu ada bagian pendapatan negara. Nah, di bagian ini juga terdapat beberapa dewan. Yang pertama, Dewan Fa'i dan Kharaj. Bagian ini menjadi tempat penyimpanan dan pengaturan arsip-arsip pendapatan negara, meliputi harta yang tergolong fa'i bagi seluruh kaum muslim dan pemasukan dari sektor pajak atau biasa disebut riba. Harta ini dikhususkan pada suatu tempat di dalam Baitul Mal dan tidak dicampur dengan harta lainnya, jadi secara terpisah. Harta tersebut digunakan secara khusus untuk mengatur kepentingan kaum muslim serta kemaslahatan mereka sesuai pendapat dan ijtihad khalifah. Adapun bagian fa'i dan kharaj ini tersusun dari beberapa seksi sesuai jenis harta yang masuk, yaitu ada seksi ghanimah, mencakup ghanimah, anfal, fa'i dan khumus. Seksi kharaj ada seksi status tanah, mencakup tanah-tanah yang ditaklukkan secara paksa atau unwah, tanah usyirah, as-sawafi, tanah-tanah yang dimiliki negara, tanah-tanah milik umum, dan tanah-tanah yang terlarang atau dipagari. Serta ada seksi jizyah, ada seksi fa'i yang meliputi data-data pemasukan dari harta as-sawafi. Ada usyur, 1/5 harta ikhlas dan barang tambang, tanah yang dijual atau disewakan, harta as-sawafi dan harta waris yang tidak ada pewarisnya. Serta yang terakhir ada seksi pajak atau riba. Yang kedua ada Dewan Pemilik Umum. Nah, bagian ini menjadi tempat penyimpanan dan pencatatan harta-harta milik umum. Badan ini juga berfungsi sebagai pengkaji, pencari, pengambilan, pemasaran, pemasukan, dan yang membelanjakan dan menerima harta-harta milik umum. Harta jenis ini dibuatkan tempat khusus di Baitul Mal, tidak tercampur
tercampur dengan harta-harta lainnya, karena harta tersebut milik seluruh kaum muslimin. Khalifah menggunakan harta ini untuk kepentingan kaum muslim berdasarkan keputusan dan ijtihadnya dalam koridor hukum-hukum syara atau hukum-hukum yang diperbolehkan. Adapun bagian pemilikan umum dibagi menjadi beberapa seksi lagi berdasarkan jenis harta pemilikan umum. Karena kan tadi untuk kepemilikan umum ini terpisah ya. Nah, ada seksi minyak dan gas, ada seksi listrik, ada juga seksi pertambangan, ada seksi laut, sungai dan pengairan, serta mata air. Ada seksi hutan dan padang rumput atau gembalaan, serta seksi tempat khusus yang dipagari bagi negara. Terus selanjutnya ada Dewan Sodaqoh. Nah, bagian ini menjadi tempat penyimpanan harta-harta zakat yang wajib beserta catatan-catatannya. Pos harta zakat dibuatkan tempat khusus di Baitul Mal dan tidak tercampur dengan harta-harta lainnya. Sama ya, berarti seperti kepemilikan yang umum. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat hanya pada 8 golongan saja. Nah, mungkin di antara sobat studi ada yang tahu ya. Harta zakat tidak boleh dialokasikan kepada selain 8 golongan penerima zakat. Seksi-seksi dalam kegiatan sedekah ini disusun berdasarkan jenis harta zakat, yaitu seksi zakat harta ya, yang berupa uang dan perdagangan, ada seksi zakat berupa pertanian dan buah-buahan, serta seksi zakat seperti ternak, yaitu contohnya unta, sapi, kambing ya. Dan ada pula bagian pengeluaran negara. Nah, untuk bagian pengeluaran negara terdiri dari beberapa seksi. Ada seksi Dar al-Khilafah yang terdiri dari kantor khilafah, kantor penasihat atau mustasyairin, kantor muawin tafwid, ada kantor muawin tanfiz, serta ada seksi Mashalih ad-Daulah yang terdiri dari Biro Amir Jihad, Biro Para Wali atau yang biasa kita kenal dengan sebutan gubernur ya, serta yang lainnya itu ada Biro Para Qadli, ada Biro Masalih ad-Daulah, seksi-seksi dan biro lain, serta fasilitas umum. Ada seksi penyimpanan harta zakat. Nah, seksi ini yang mengatur penyaluran harta zakat pada 8 asnaf. Seksi ini dibiayai dari pendapatan bagian zakat atau sedekah dalam kondisi adanya harta. Jadi tidak kosong gitu ya, harus ada hartanya atau zakat baru dapat mendanai gitu. Serta seksi penyimpanan harta milik umum, di mana seksi ini mengatur alokasi harta kepemilikan umum. Seksi ini dibiayai dari pendapatan pemilikan umum berdasar pendapat khalifah sesuai di dalam koridor hukum-hukum syara. Jadi ada ketentuannya juga, tidak sembarangan ya sobat. Serta ada seksi anggaran belanja dan pengawasan, seksi santunan. Nah, untuk seksi santunan ini merupakan tempat penyimpanan arsip-arsip dari kelompok masyarakat tertentu yang menurut pendapat khalifah berhak untuk memperoleh santunan dari negara. Contohnya yaitu orang-orang fakir dan miskin yang dalam keadaan sangat membutuhkan. Ada pula orang yang berhutang, nah masih dapat ditolong, serta ada orang sedang dalam perjalanan, para petani, para pemilik industri, dan orang yang menurut khalifah mendatangkan maslahat bagi kaum muslimin, serta layak diberi subsidi. Ada juga seksi jihad. Nah, seksi jihad terdiri dari beberapa biro. Yang pertama, Biro Pasukan yang mengurus pengadaan, pembentukan, penyiapan, dan pelatihan pasukan. Ada Biro Persenjataan atau amunisi, serta Biro Industri Militer. Nah, mungkin kalau yang seksi jihad ini pada masa Rasulullah ya. Biro-biro ini dibiayai dari pendapatan yang diperoleh seluruh bagian dari Baitul Mal, yaitu dari bagian fa'i dan kharaj, pemilikan umum, serta dari zakat. Ada seksi urusan darurat atau bencana alam atau yang biasa disebut at-tawa'ari. Nah, seksi ini memberikan bantuan kepada kaum muslim atas setiap kondisi darurat atau bencana mendadak, karena kan untuk bencana alam sendiri kita tidak tahu ya, maka dibuatkan seksi urusan darurat ini. Nah, seperti gempa bumi, angin topan, kelaparan, dan sebagainya. Biaya yang dikeluarkan oleh seksi ini pun diperoleh dari pendapatan fa'i dan kharaj, serta dari harta kepemilikan umum.
apabila tidak terdapat harta dalam kedua pos tersebut yang tadi disebutkan ya, maka kebutuhannya dibiayai dari harta kaum muslim berupa sumbangan. Selanjutnya mengenai al-muwazanah al-amah. Nah, ini merupakan badan yang mempersiapkan anggaran pendapatan dan belanja negara yang akan datang sesuai dengan pendapat khalifah. Nah, berkaitan dengan besar kecilnya pendapatan dan pembelanjaan harta yang dimiliki negara, dilakukan dengan mempertimbangkan pendapatan dan belanja real secara umum, serta mengikuti fakta pendapatan dan belanja negara. Jadi sesuai dengan kondisi pada negara tersebut ya. Ada pula al-muhasabah al-amah, ya, merupakan badan yang mengendalikan semua harta negara. Badan ini bertugas memeriksa harta negara dari segi keberadaannya, keperluannya, pendapatannya, pembelanjaannya, serta realisasinya dan pihak-pihak yang berhak menerimanya. Ada yang kedua yaitu al-muraqabah. Nah, ini merupakan badan yang bertugas mengawasi dan menilai bukti-bukti hasil pemeriksaan harta negara dan peruntukannya dari al-muhasabah dan al-amah. Badan ini melakukan fungsi pengawasan terhadap harta negara, yaitu memastikan tidak tidaknya harta, sah tidaknya harta yang ada, serta keperluan-keperluannya, pendapatannya, pembelanjaannya, dan pemeriksaan penanggung jawabnya yang berkaitan dengan perolehan, peruntukan, dan pembelanjaan harta tersebut. Badan ini pun bertugas memeriksa urusan administrasi semua badan-badan dan biro-biro negara beserta staf-stafnya. Jadi bisa dikatakan bahwa Baitul Mal ini sebuah institusi yang betul-betul dibuat pada masa Rasulullah untuk